Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ahmad Galang Ristianto dengan NPM 0083. Saya Alvaro Rosin dengan NPM 0064. Saya Citra Nursiti Aisyah dengan NPM 0073. Saya Talita Alfiatur Rahma dengan NPM 0060. Di mana kelompok kami akan membahas mengenai biaya overhead pabrik. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang pertama adalah penggolongan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, BOP ini dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, penggolongan BOP menurut sifatnya. Yang kedua, menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga, ada penggolongan BOP menurut hubungannya dengan departemen. Next. Baik, yang pertama adalah penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Biaya-biaya produksi yang termasuk biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama, biaya bahan penolong. Bahan penolong adalah bahan yang menjadi bagian dari produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetap nilainya relatif kecil jika dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Berikutnya ada biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang atau spare parts, biaya bahan habis pakai atau factory supplies, dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan. Berikutnya, ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Tenaga kerja tidak langsung terdiri dari 2 golongan, yaitu karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu. Berikutnya ada karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi. Kemudian ada biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya depresiasi emplacement pabrik, kemudian bangunan pabrik, mesin dan equipment, perkakas laboratorium, alat kerja, dan aktiva tetap lain yang digunakan di pabrik. Kemudian ada biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini ada antara lain adalah biaya-biaya asuransi gedung dan embalsement, asuransi mesin dan equipment, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, dan biaya amortisasi kerugian trial run. Berikutnya, biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Biaya overhead pabrik yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik PLN, dan sebagainya. Yang kedua adalah penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi dibagi menjadi 3. Yang pertama, BOP tetap. Nah, BOP tetap adalah biaya overhead pabrik yang tidak berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. Yang kedua, BOP variabel. BOP variabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga, BOP semi-variabel. BOP semi-variabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan.
Nah, BOP semi variabel ini dipecah menjadi dua unsur. Yang pertama biaya tetap dan yang kedua biaya variabel. Berikutnya yang ketiga, penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Ditinjau dari penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen ini digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama, BOP langsung departemen atau Direct Departmental Overhead Expenses. BOP ini adalah biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati departemen tersebut. Yang kedua, BOP tidak langsung departemen atau Indirect Departmental Overhead Expenses. BOP ini adalah biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang berikutnya adalah submateri penentuan tarif BOP. Seperti yang telah disebutkan dalam bab 2, dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Jadi berikut adalah alasan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Yang pertama itu pembebanan biaya overhead pabrik atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi seringkali mengakibatkan berubah-ubahnya harga pokok persatuan produk yang dihasilkan dari bulan yang satu ke bulan yang lain. Hal ini akan berakibat pada penyajian harga pokok persediaan dalam neraca dan besar kecil laba atau rugi yang disajikan dalam laporan laba rugi, sehingga mempunyai kemungkinan mempengaruhi keputusan-keputusan tertentu yang diambil oleh manajemen. Apabila biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dibebankan kepada produk, maka harga pokok produksi persatuan mungkin akan berfluktuasi karena sebab berikut. Yang pertama adalah perubahan tingkat kegiatan produksi antar bulan. Biaya overhead tetap akan dibebankan lebih tinggi persatuan saat produksi rendah dan lebih rendah saat produksi tinggi. Yang kedua, perubahan tingkat efisiensi produk. Misalnya pemborosan bahan penolong atau upah tidak langsung di bulan tertentu tidak seharusnya dibebankan langsung ke produk karena akan mengaburkan harga pokok yang wajar. Yang ketiga, biaya overhead sporadik atau tidak merata sepanjang tahun. Seperti perbaikan mesin yang besar biasanya hanya terjadi sekali tanpa tarif di muka. Produk yang kebetulan dikerjakan saat mesin rusak akan menanggung biaya yang jauh lebih tinggi. Yang terakhir dari poin 1, biaya overhead yang terjadi secara periodik atau teratur pada waktu tertentu, seperti pajak bumi dan bangunan, THR, atau pakaian dinas hanya terjadi pada bulan tertentu. Poin kedua, dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan menggunakan metode harga pokok pesanan, manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi persatuan pada saat pesanan selesai dikerjakan. Padahal ada elemen biaya overhead pabrik yang baru dapat diketahui jumlahnya pada akhir setiap bulan atau akhir tahun. Berikut adalah langkah-langkah penentuan tarif BOP. Yang pertama adalah menyusun anggaran BOP. Menyusun anggaran biaya overhead pabrik harus diperhatikan tingkat kapasitasnya yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Ada 3 kapasitas yang dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kapasitas teoritis. Kapasitas untuk menghasilkan produk atau kecepatan penuh selama jangka waktu tertentu. Dalam penentuan kapasitas teoritis diperhitungkan kelonggaran waktu dan kapasitas. Untuk menentukan kapasitas praktis, maka kapasitas teoritis dikurangi dengan sebab-sebab intern pabrik. Yang kedua, kapasitas
praktis. Fakta ini memberikan penghentian secara formal, namun peluang tidak diperhitungkan karena digunakan untuk mengatasi permintaan penjualan, sehingga kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian waktu yang tidak dapat dihindarkan. Yang ketiga, kapasitas normal. Kapasitas yang digunakan dengan memperhitungkan kemampuan perusahaan memproduksi dan menjual produk tertentu dalam jangka panjang. Yang keempat, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dicapai pada periode yang akan datang. Untuk Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu ada dasar pembebanan BOP ke produk. Yang pertama ada satuan produk. Metode ini adalah yang paling sederhana dan langsung membebankan biaya overhead pabrik kepada produk. Metode ini cocok digunakan dalam perusahaan yang memproduksi satu macam produk. Jika perusahaan menghasilkan lebih dari satu macam produk yang serupa dan berhubungan erat satu dengan yang lain, maka pembebanannya hanya pada berat atau volume. Pembebanan biaya overhead pabrik dapat dilakukan dengan dasar tertimbang atau dasar nilai atau poin basis. Untuk rumus dari BOP dengan dasar pembebanan satuan produk yaitu taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan. Berikut contohnya. Taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran sebesar 2 juta rupiah. Taksiran jumlah produk yang akan dihasilkan selama tahun anggaran tersebut 4.000 unit. Maka perhitungannya yaitu 2 juta dibagi 40.000 sama dengan 500 rupiah per unit produk. Jadi misalnya suatu pesanan sebanyak 200 unit akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar 500 rupiah dikali 200 sama dengan 100.000 rupiah. Untuk yang kedua yaitu ada biaya bahan baku. Jika biaya overhead pabrik yang dominan bervariasi dengan nilai bahan baku, misalnya biaya asuransi bahan baku, maka dasar yang dipakai untuk membebankan kepada produk adalah biaya bahan baku yang dipakai. Semakin besar biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam pengolahan produk, maka semakin besar pula biaya overhead pabrik yang dibebankan kepadanya. Bila biaya overhead pabrik bervariasi dengan jumlah berat bahan baku, misalnya biaya pengenaan persediaan atau materialis handling, maka dasar pembebanan biaya overhead pabrik yang dipakai adalah kuantitas bahan baku yang dipakai. Untuk rumus dari pembebanan biaya bahan baku yaitu taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya bahan baku yang dipakai dikali 100%. Berikut contohnya. Taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran sebesar 2 juta rupiah. Taksiran biaya bahan baku selama 1 tahun anggaran 4 juta rupiah. Maka perhitungannya yaitu 2 juta dibagi 4 juta dikali 100% sama dengan 50% dari biaya bahan baku yang dipakai. Jadi misalnya suatu pesanan menggunakan bahan baku seharga 30.000, maka pesanan ini akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar 50% dikali 30.000 sama dengan 15.000 rupiah. Untuk yang berikutnya yaitu biaya tenaga kerja. Jika sebagian besar elemen biaya overhead pabrik mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah upah tenaga kerja langsung, misalnya pajak penghasilan atau upah karyawan yang menjadi tanggungan perusahaan, maka dasar yang dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik adalah biaya tenaga kerja langsung. Rumusnya yaitu taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung dikali 100%. Berikut contohnya. Taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran sebesar 2 juta rupiah. Taksiran biaya tenaga kerja langsung selama 1 tahun anggaran 5 juta rupiah. Maka perhitungan itu 2 juta dibagi 5 juta dikali 100% sama dengan 40% dari biaya tenaga kerja langsung yang dipakai.
Jadi misalnya suatu pesanan menggunakan biaya tenaga langsung sebesar 20.000, maka pesanan ini akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar 40% dikali 20.000 sama dengan Rp8.000. Selanjutnya yaitu jam tenaga kerja langsung. Karena ada hubungannya yang erat antara jumlah upah dan jumlah jam kerja, maka jumlah upah adalah hasil kali jumlah jam kerja dengan tarif upah. Di samping biaya overhead pabrik dibebankan atas dasar upah tenaga kerja langsung, dapat pula dibebankan atas dasar jam tenaga kerja langsung. Jadi apabila biaya overhead pabrik mempunyai hubungan erat dengan waktu untuk membuat produk, maka dasar yang dipakai untuk membebankan adalah jam tenaga kerja langsung. Rumusnya yaitu taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jam tenaga kerja langsung. Berikut contohnya, taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran sebesar 2 juta. Taksiran jam tenaga kerja langsung selama tahun anggaran tersebut 2.000 jam. Maka perhitungannya yaitu 2 juta dibagi 2.000 sama dengan Rp1.000 per jam tenaga kerja langsung. Jadi misalnya suatu pesanan menggunakan jam tenaga kerja langsung sebanyak 200 jam, maka pesanan ini akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar 1.000 dikali 200 sama dengan 200.000. Untuk yang selanjutnya yaitu jam mesin. Apabila biaya overhead pabrik bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, misalnya bahan bakar atau listrik yang dipakai untuk menjalankan mesin, maka dasar yang dipakai membebankannya adalah jam mesin. Untuk rumusnya yaitu taksiran biaya overhead pabrik dikali taksiran jam tenaga kerja. Dibagi taksiran jam tenaga kerja mesin. Berikut contohnya. Taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran sebesar 2 juta. Taksiran jam mesin selama tahun anggaran tersebut 10.000 jam mesin. Maka perhitungannya yaitu 2 juta dibagi 10.000 sama dengan Rp200 per jam mesin. Jadi misalnya suatu pesanan menggunakan jam mesin sebanyak 300 jam mesin, maka pesanan ini akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar 300 dikali 200.000 sama dengan 60.000. Berikut ada contoh transaksinya. PT Eliona Sari memproduksi produknya berdasarkan pesanan. Dalam penentuan tarif biaya overhead pabriknya telah disusun anggaran biaya overhead pabrik seperti yang dicantumkan dalam gambar. Biaya overhead pabrik dibebankan pada produk berdasarkan jam mesin. Anggaran biaya overhead pabrik tersebut disusun pada kapasitas normal sebanyak 80.000 jam mesin. Maka perhitungan tarif biaya overhead pabrik disajikan dalam gambar 7.1 atau tabel di bawah. Untuk yang pertama yaitu nomor rekening 5101 jenis biaya bahan penolong termasuk ke biaya variabel sebesar Rp1.050.000. Yang kedua nomor rekening 5102 jenis biaya listrik termasuk ke biaya variabel sebesar Rp1.500.000. Yang ketiga nomor rekening 5103 jenis biaya bahan bakar termasuk ke biaya variabel sebesar 1 juta. Yang keempat, nomor rekening 5104 biaya tenaga kerja tidak langsung termasuk ke biaya variabel sebesar Rp1.500.000. Untuk yang kelima, biaya tenaga kerja tidak langsung termasuk ke biaya tetap sebesar Rp2 juta. Selanjutnya, nomor rekening 5105 biaya kesejahteraan karyawan termasuk ke biaya tetap sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya, nomor rekening 5106 biaya respirasi dan pemeliharaan termasuk ke biaya variabel sebesar Rp500.000. Berikutnya, biaya respirasi dan pemeliharaan termasuk ke biaya tetap sebesar Rp750.000.
Selanjutnya, nomor rekening 5107 biaya asuransi gedung termasuk biaya tetap sebesar Rp600.000. Yang terakhir, nomor rekening 5108 jenis depresiasi termasuk ke biaya tetap sebesar Rp800.000. Jadi jumlah dari biaya variabelnya yaitu Rp5.800.000 dan untuk jumlah biaya tetapnya yaitu Rp5.400.000. Maka jumlah totalnya yaitu Rp5.800.000 ditambah Rp5.400.000 sama dengan Rp11.200.000. Maka perhitungan tarif biaya overhead pabrik, tarif biaya overhead pabrik variabel dibagi 80.000 jam kerja mesin sama dengan Rp72,50 per jam mesin. Tarif biaya overhead pabrik tetap Rp5.400.000 dibagi 80.000 jam mesin sama dengan Rp67,50 per jam mesin. Maka tarif biaya overhead pabrik totalnya Rp72,50 ditambah Rp67,50 sama dengan Rp140 per jam mesin. Untuk selanjutnya yaitu menghitung tarif BOP. Setelah tingkat kapasitasnya akan dicapai dalam periode anggaran ditentukan dan anggaran biaya overhead pabrik telah disusun, serta dasar pembebanannya telah dipilih dan diperkirakan, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif biaya overhead pabrik dengan rumus berikut. Biaya overhead pabrik yang dianggarkan dibagi taksiran dasar pembebanan. Untuk keperluan analisis selisih antara biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif biaya overhead pabrik harus dipecah menjadi dua macam, yaitu tarif biaya overhead pabrik tetap dan tarif biaya overhead pabrik variabel. Oleh karena itu, tiap-tiap elemen biaya overhead pabrik yang dianggarkan harus digolongkan sesuai dengan perilaku dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dalam akuntansi biaya ada dua mode dalam menentukan harga pokok produksi. Yang pertama yaitu full costing. Semua biaya produksi dihitung sebagai harga pokok produksi, terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, dan variabel. Jadi semua biaya masuk ke produk. Yang kedua yaitu variable costing. Di dalam variable costing ini hanya biaya yang bersifat variabel yang dihitung, terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya overhead variabel, biaya tetap dianggarkan sebagai periode. Next. Selanjutnya, pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif. Tarif biaya overhead pabrik yang telah ditentukan di muka kemudian digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk yang diproduksi. Jika perusahaan menggunakan metode full costing di dalam penentuan harga pokok produksinya, maka produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel dan tarif biaya overhead tetap. Jika perusahaan menggunakan metode variable costing di dalam penentuan harga pokok produksinya, maka produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel saja. Yang pertama ada pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk dalam metode full costing. Setelah tarif biaya overhead pabrik ditentukan sebesar Rp140 per jam mesin, maka produk yang diproduksi sesungguhnya dibebani dengan biaya overhead pabrik menggunakan tarif tersebut. Jika dari contoh 1 PT Elonia Sari menerima 100 macam pesanan dan menghabiskan waktu pengerjaan sebanyak 75.000 jam mesin dalam waktu tahun 2000 sekian, maka biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk sebesar Rp140 dikali 75.000 jam mesin atau sebesar Rp10.500.000 dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp10.500.000 di debit,
biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 10.500.000 dikredit. Yang kedua yaitu pembebanan biaya overhead pabrik pada produk dalam metode variable costing. Jika dari contoh 1 PT Elonia Sari menggunakan metode variable costing, maka biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk adalah sebesar 72,50 dikali 75.000 jam mesin atau sebesar Rp5.437.500 dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp5.437.500 di debit, biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan sebesar Rp5.437.500 di kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya adalah pengumpulan BOP sesungguhnya. Dalam tahun berjalan, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Selisih biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dengan yang dibebankan kepada produk adalah sebesar 200.000. 10.700.000 dikurangi 10.500.000. Berikut adalah jurnal biaya overhead pabrik sesungguhnya dari PT Eliona Sari. Diketahui dengan jumlah biaya tetapnya sebesar 5.300.000 dan biaya variabelnya sebesar 5.400.000. Jadi jumlah totalnya adalah 10.700.000. Next. Nah ini pengumpulan BOP sesungguhnya dengan metode full costing. Jurnal yang dibuat oleh PT Eliona Sari untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi berdasarkan data atau jurnal yang sebelumnya sebagai berikut. Akun biaya overhead pabrik sesungguhnya masuk ke dalam debit sebesar 10.700.000. Akun persediaan bahan penolong masuk ke kredit sebesar 1.100.000. Persediaan bahan bakar masuk ke dalam kredit sebesar 750. Gaji dan upah masuk ke dalam kredit sebesar 3.500.000. Persediaan suku cadang masuk ke dalam kredit sebesar 500. Persekot asuransi gedung masuk ke dalam kredit sebesar 600.000. Akumulasi depresi mesin masuk ke dalam kredit sebesar 800.000. Kas masuk ke dalam kredit sebesar 3.450.000. Jadi kas itu dapat dari mana? Jadi biaya-biaya yang masuk ke dalam kas itu terdiri dari biaya listrik sebesar 1.450.000, biaya kesejahteraan karyawan sebesar 1.500.000, biaya reparasi dan pemeliharaan tetap sebesar 500. Jadi jumlah totalnya 3.450.000. Berikut pengumpulan BOP sesungguhnya dengan metode variable costing. Nah ini tadi kan yang jurnal BOP sesungguhnya dengan metode full costing kan yang atas. Nah yang bawah ini jurnal dibuat untuk mencatat pemisahan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi berlakunya berdasarkan data sebelumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akun biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya masuk ke dalam debit sebesar 5.300.000. Biaya overhead pabrik sesungguhnya biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya masuk ke dalam debit sebesar 5.400.000 dan biaya overhead pabrik sesungguhnya masuk ke dalam akun kredit sebesar 10.700.000. Jadi balance ya. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah perhitungan dan analisis selisih BOP dengan metode full costing. Nah, perusahaan ini kita ambil di contoh yang contoh 7, yaitu biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk itu sebesar 70.000 jam mesin dikali dengan 140 rupiah, hasilnya adalah 10.500.000. Kemudian BOP sesungguhnya itu adalah tadi 10.700.000, berarti selisihnya ini adalah 200.000 rupiah.
Nah, untuk jurnalnya yaitu untuk menutup rekening BOP yang dibebankan ke rekening BOP sesungguhnya berarti akun debit yaitu BOP yang dibebankan sebesar 10.500.000, kemudian BOP sesungguhnya dikredit yaitu 10.500.000. Nah, jurnal untuk mencatat selisih BOP-nya itu adalah yang benar itu sebesar 200.000, yang di buku itu sepertinya typo, jadi teman-teman mungkin bisa dikoreksi masing-masing. Nah, untuk di debitnya itu selisih BOP yang dibebankan sebesar 200.000, kemudian di kreditnya itu BOP sesungguhnya itu sebesar 200.000 juga. Jadi selisih BOP biaya overhead pabriknya itu sebesar 200.000. Nah, perhitungan selisih metode full costing itu dipecah menjadi dua varian, yaitu ada selisih anggaran dan selisih kapasitas. Yang pertama adalah selisih anggaran, itu terdiri dari dua metode. Yang metode pertama itu BOP sesungguhnya itu tadi 10.700.000, kemudian BOP pabrik yang dianggarkan pada kapasitas yang dicapai itu terdiri dari BOP tetapnya sebesar 5.400.000, kemudian BOP variabel 75.000 jam mesin dikali 72,50, ini dari tarif BOP tadi didapatkan hasil 5.437.500. Kemudian BOP tetap dan biaya variabel dijumlahkan, didapatkan hasil ini 10.837.500. Berarti terdapat selisih sebesar 137.500. Nah, selisih 137.500 ini dianggap sebagai laba atau selisih yang menguntungkan. Nah, selanjutnya adalah metode yang kedua, yaitu BOP sesungguhnya tetap 10.700.000, kemudian BOP tetap menurut anggarannya tadi 5.400.000, kemudian BOP variabel sesungguhnya berarti ini dikurangi dengan ini, hasilnya 5.300.000, kemudian BOP yang dibebankan tadi sebesar 5.437.500, kemudian selisihnya ini dikurangi dengan ini, hasilnya 137.500 sama. Kemudian adalah metode full costing dengan selisih kapasitas. Nah, selisih kapasitas ini disebabkan karena tidak dipakainya atau dilampauinya kapasitas yang dianggarkan. Nah, jumlah selisih kapasitas ini merupakan perbedaan antara BOP tetap yang dianggarkan dengan BOP tetap yang dibebankan kepada produk. Nah, untuk perhitungannya itu BOP tetap yang dianggarkan sebesar 5.400.000, kemudian BOP tetap yang dibebankan kepada produk sebesar 5.062.500, berarti terdapat selisih 337.500. Nah, kalau yang di buku itu karena ini minus berarti artinya itu rugi atau selisih yang merugikan. Nah, metode yang kedua itu sebenarnya sama hasilnya, cuman perhitungannya aja yang ini lebih detail. Dengan metode yang kedua itu kapasitas yang dianggarkan kan tadi 80.000 jam mesin, kemudian kapasitas yang dicapai itu sebenarnya cuma 75.000 jam mesin. Nah, berarti kan yang nggak terpakai itu ada 5.000 jam mesin. Tarif BOP-nya tadi kan 67,50. Artinya ini ada selisih 337.500 gitu. Berikutnya metode yang ketiga, sama masih selisih kapasitas juga. Ini dengan
Perhitungan biaya tetap 5.400.000, kemudian biaya variabelnya 5.437.500, didapatkan hasil 10 juta ini sekian. Kemudian BOP yang dibebankan kepada produk 75.000 jam mesin yang terpakai dikali dengan Rp140. Nah, hasilnya 10.500.000 ini. Kemudian dikurangi hasilnya sama 337.500 atau rugi. Selanjutnya adalah perhitungan dan analisis BOP dengan metode variable costing. Ini sama juga, ambil contohnya yang contoh 7. Perhitungannya itu BOP yang dibebankan kepada produk sebesar 75.000 dikali 72.50. Hasilnya sekian. Kemudian BOP variabel sesungguhnya itu 5.300.000, selisihnya adalah 137.500. Jurnal untuk menutup rekening BOP yang dibebankan ke rekening BOP variabel sesungguhnya itu, pertama yang didebit itu BOP variabel dibebankan sebesar 5.437.500, kemudian kreditnya BOP variabel sesungguhnya sama nominalnya. Kemudian jurnal untuk mencatat selisihnya itu debitnya selisih BOP variabel sebesar 137.500 dan kreditnya BOP variabel sesungguhnya dengan nominal yang sama. Itu di buku juga typo, harusnya 137.500 tapi di buku itu 5.437.500. Nah, ini pengakuan terhadap selisih BOP. Teman-teman bisa lihat di halaman 211. Jadi setiap akhir bulan itu BOP yang kurang atau lebih dibebankan dipindahkan dari rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya ke rekening selisih biaya overhead pabrik. Nah, rekening selisih BOP itu dicantumkan dalam neraca sebagai beban yang ditangguhkan. Nah, hal ini tuh dilakukan karena selisih biaya overhead pabrik yang terjadi dalam bulan tertentu itu akan diimbangi dengan selisih BOP pada bulan berikutnya. Lanjut aja. Ini adalah perlakuan terhadap selisih BOP dengan metode 1. Selisih BOP dibagikan pada rekening-rekening persediaan dan harga pokok penjualan. Nah, saldo persediaan dan harga pokok penjualan itu terdiri dari persediaan produk dalam proses sebesar 400.000, kemudian persediaan produk jadinya 600.000, harga pokok penjualannya 7 juta. Nah, jumlahnya kan 8 juta. Kemudian perlakuan terhadap selisih BOP itu ini saldo 31 Desember sebelum penyesuaian, dan ini adalah saldo 31 Desember setelah penyesuaian. Jadi sebelum penyesuaian itu kan tadi selisihnya jadi selisihnya kan 200.000. Nah, sebelum penyesuaian itu persediaan produk dalam proses itu sebesar 400.000, kemudian persediaan produk jadinya sebesar 600.000 dan harga pokok penjualannya kan 7 juta. Nah, dasar penyesuaiannya ini 0,05 itu didapat dari 400.000 dibagi dengan 8 juta ini. Kalau di buku itu kan 480. 480 itu hasil penyederhanaan dari 400.000 ini dengan 8 juta ini. Yang 600 dan 7 juta ini juga sama. Didapatkan hasil 0,05 dikali 200.000, hasilnya 10.000. Kemudian setelah penyesuaian berarti bersama menjadi 410.000. Untuk persediaan produk jadinya 615.000 dan harga pokok penjualannya itu 7.175. Totalnya jadi 8.200.000. Nah, perlakuan terhadap selisih jurnal BOP, perlakuan terhadap selisih BOP itu jurnalnya sebagai berikut. Persediaan produk dalam prosesnya 10.000 tadi ini, terus persediaan produk jadinya itu 15.000,
Kemudian harga pokok penjualnya 175. Nanti kreditnya itu berarti selisih BOP sebesar 200.000. Nah, metode yang kedua yaitu selisih BOP diperlakukan sebagai penambah atau pengurang harga pokok penjualan. Nah, jurnalnya langsung berarti ini harga pokok penjualnya sebesar 200.000 dan kreditnya selisih BOP atau ini sebesar 200.000 juga. Selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.